Ada juga nih yang nanya loh, Nyai, gimana sih perasaan Pak Anies dengan Pak Ganjar? Jawaban saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat tinggal alatai salam sujud karinde malempang. Nokan pari semandia yang menyukai banget yang YouTube-nya di Wirantar Intan. Sekarang saya mau membahas masalah presiden ya, sama bahas masalah apa ya? Karena banyak sekali ada yang bertanya sama saya, Nyai, ini benar nggak sih realisasinya nanti masalah Bapak Prabowo memberi makan buat anak-anak sekolah gitu. Coba dong Nyai diliatin gitu. Apa ini hanya hanya kampanye aja? Apakah ini benar-benar terrealisasi seperti itu? Emang tujuannya buat apa aja? Ada juga yang bilangnya ini kayaknya buat, bener nggak sih buat orang tua, yang orang-orang yang tua gitu, bukan buat anak-anak kayak gitu. Banyak banget yang bertanya. Coba deh saya akan menerawang apa ini akan terrealisasi apa enggak. Oke. Nah, ini lagi sibuk banget dengan makan siang. Masih banyak yang salah persepsi terhadap ucapannya salah satu program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini janji kampanye kah atau memang akan direalisasikan sama Pak Prabowo? Oke, kalau saya lihat ini bukan janji kampanye, tapi ini sebenarnya memang akan terrealisasi tapi bertahap, itu yang saya lihat. Dan itu buat anak-anak sekolah yang seperti apa sih? Oke, yang saya lihat ini ya, ini akan terrealisasi kepada anak-anak yang sekolah negeri ya. Tapi kayaknya sih yang dimulai direalisasikan di daerah-daerah seperti seandainya di daerah Jawa, perkampungannya, di mana yang sekolah yang memang buat anak-anak yang untuk orang yang masih tidak mampu, seperti itu kan. Anak-anak yang sekolah negeri itu kan banyak orang-orang yang tidak mampu juga, apalagi di daerah pedesaan-pedesaan seperti itu kayaknya yang diutamakan oleh kalau yang saya lihat ya, ini sebenarnya memang sudah terrealisasi oleh Pak Prabowo, tapi bukan janji ya, tapi ini yang sudah terrealisasi kepada orang-orang seperti anak-anak buah dia itulah yang saya lihat, seperti dia buat sekolah, jadi anak-anak itu yang memang dikasih makanan gratis. 2029 akan mulai nggak sih? Jawaban saya sudah mulai. Nanti setelah dia kayaknya setelah dia dilantik, setelah itu dia akan menyusun yang dia kampanyekan kemarin, seperti dia mau ini kan makanan gratis buat anak-anak sekolah. Itu memang sudah mulai nanti dia atur secara pelan-pelan. Tidak akan mungkin langsung dia boomkan untuk seluruh Indonesia, tidak, tapi sedikit-sedikit terrealisasi, itu yang saya lihat. Dan itu pilihan ya, yang memang betul-betul membutuhkan untuk anak sekolah. Karena begini loh, banyak orang bilang saya pendukung Prabowo. Sebenarnya siapa saja pun presidennya, saya sih oke. Yang penting kita semua tuh nyaman, damai, tenang, masyarakat semua nyaman, rezeki semua lebih membaik ke depannya. Kan seperti itu. Perekonomian kita juga membaikkan itu. Nggak ada, saya bukan pendukung siapa-siapa, saya sama aja. Yang penting Indonesia maju, Indonesia lebih baik, kedepannya kita bisa lebih enak lagi, terutama keamanan sih, ya kan, seperti itu, supaya kita bisa lebih bagus ke depan. Ini sedikit cerita masalah Prabowo, bukan begitu, karena banyak orang yang bertanya, jadi saya menjawab ini. Dan juga gini loh, masalah makanan gratis buat anak-anak, saya pernah menjalani karena orang tua saya orang susah, apalagi kami orang Dayak, saya ini orang Palangkaraya, zaman dulu ya, bukan zaman dulu ya, tahun-tahun 80-an gitu, 80 kan orang tua bukan orang kaya. Setelah itu buat makan aja bisa beli, bapak saya seorang guru, jadi kita dikasih beras bulog zaman dulu sih, ingat banget, dikasih beras. Memang kita terjamin beras setiap bulannya dikasih, tapi uang gaji zaman dulu kan kecil. Bapak saya punya anak 4, orang tua saya punya anak 4. Kadang-kadang saya nggak dikasih jajan. Saya juga merasakan bagaimana perasaannya waktu saya SD, teman-teman lagi makan, sayanya nggak makan. Makanya saya melihat Pak Prabowo menjalankan untuk berkampanye atau membuat makan buat anak-anak orang
buat anak-anak sekolah kayak gitu. Saya sih bersyukur. Kenapa? Karena saya pernah menjalani itu. Karena yang bukan semua orang kaya loh di Indonesia kan, apalagi orang di kampung. Ada orang tuanya yang hanya menyadap karet. Iya, kalau karet punya dia. Kalau karet itu punya orang, dia ambil upah lagi. Ada orang tua yang kerjanya menurih rotan, kata orang Dayak tuh, mencari rotan. Iya, kalau rotan punya sendiri. Rotan punya orang juga, upahnya berapa. Kan seperti itu. Ada orang tua yang nelayan. Iya, kalau nelayannya di laut. Kalau nelayannya di sungai kan berbeda. Jadi saya sih berharap semoga ini secepatnya terrealisasi setelah Pak Prabowo dilantik nanti. Karena ini bukan untuk orang-orang kaya kok. Ini buat orang-orang yang orang-orang yang tidak mampu. Bukan tidak mampu juga ya, pasti ada lah, rezeki ada. Tapi yang ya ibaratnya perekonomiannya lebih di bawah seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang saya ingat loh, saya dulu aja kita nih sekolah jauh. Betul, kita makan di rumah. Makan, kita jalan kaki, kita sekolah, belajar, istirahat, perut kita lapar loh. Kadang-kadang kita nggak dikasih uang jajan oleh orang tua. Kadang-kadang kita sedih, duduk ngeliatin teman. Kadang-kadang kita kalau dikasih teman baru kita makan. Biasanya ada yang seperti itu, apalagi di daerah-daerah loh, ya kan. Apalagi bukan hanya untuk orang di kota kok, yang mungkin yang dia utamakan mungkin untuk daerah-daerah, karena banyak orang sekali orang-orang yang susah. Dan juga kan kita nggak tahu ya, yang dikasih makan anak-anak sekolah ini kan ada anak-anak SD, anak TK, anak SD ini kan ada anak yatim, ada juga yang anak yatim piatu, yang memang mereka tinggal sama, ada dititipkan sama orang, ada dititipkan sama keluarga, ada juga yang tinggal masih sama neneknya. Jadi mungkin niat kita kan nggak tahu ya, niat baik yang terjadi sebenarnya dari hati nurani siapapun, tidak perlu hanya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, enggak. Tapi kan mungkin ini ada niat mereka, karena mungkin mereka Pak Prabowo mungkin melihat orang-orang di pelosok itu kan, orang-orang di pedesaan-pedesaan itu kan, apalagi pedesaan-pedesaan yang tertinggal, yang daerahnya sangat jauh. Kadang-kadang jalan aja masih jalan setapak, mereka berangkat ke sekolah itu dengan jalan kaki. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan memberikan makanan gratis ini buat anak-anak sekolah SD, anak-anak TK. Kan kita nggak tahu di dalam sekolah itu ada anak yatim piatu, kan kita nggak tahu. Kan seperti itu. Kita berdoa semoga ini terrealisasi, berkah juga buat kita semua, kan seperti itu. Kita saling membantu satu sama lain. Itu aja. Terima kasih. Oke, ya sorry. Kalau ngomongin pelosok, yang paling kadang-kadang diekspos itu kan salah satunya juga, bahkan jarang terekspos itu yang di Papua pelosoknya, gitu. Ini akan sampai ke sana? Sampai ke sana, ke daerah Papua itu sampai. Apalagi di Papua itu kan melewati gunung, sekolahnya jauh, jalan kaki dulu, kan seperti itu. Kita bisa bayangin loh jalan kaki apalagi di saat hujan dingin, jalan kaki. Benar, kita di rumah makan dikasih makan, walaupun makan apa adanya ya di rumah kita makan. Setelah itu kita sekolah jalan kaki, kita baru belajar pertama. Kadang-kadang perut udah lapar karena kita udah capek jalan, apalagi anak-anak kecil. Kan? Bukan kalau melihat sih, apalagi kalau di perkampungan yang pedesaan yang jauh, jalan aja kadang-kadang jauh jalannya mau sekolah itu. Kadang-kadang sekolah nggak ada yang pakai sepatu. Nah, jadi ya karena saya pernah jalanin, jadi jawaban saya, banyak orang yang bilangnya dia tuh bisa nggak nih terrealisasi. Jawaban saya sih bisa terrealisasi pelan-pelan gitu. Oke, Nyai, terlepas yang tidak suka maupun suka, pendukung ataupun tidak pendukung, ini dari sudut pandang seorang supranatural, Nyai, paranormal gitu, Pak. Program-program itu kan banyak kan ditujukan untuk yang generasi Indonesia sebagai penerusnya ya. Yeah. Yang Nyai lihat itu sebenarnya arahnya mau seperti apa sih? Pak Prabowo ini bikin Indonesia seperti apa sih? Oke, dia tuh pengen banget memajukan Indonesia. Dia pengen sekali melihat anak-anak Indonesia itu bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi. Itu yang dia mau.
dan dia pengen sekali, yang saya lihat pengen sekali seperti ini loh. Kita tuh kan banyak ya, sebenarnya kita tuh Indonesia tuh kayak alamnya kaya sekali, tapi kita kasih mentahnya ke luar negeri, kita kirim ke luar negeri, kita jual ke luar negeri dengan harga murah. Setelah itu nanti dikirim lagi ke Indonesia, kita lagi yang beli yang sudah jadi. Kenapa sih kalau maunya Pak Prabowo itu, kenapa sih kita produksi, kita punya bahan mentah, kita produksikan di sini semuanya, setelah jadi baru kita jual buat orang ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Itu loh sebenarnya yang dia mau, yang saya lihat ya, yang saya lihat dari penerawangan saya seperti ini. Berarti tidak punya tujuan lainnya ya, selain memang membangun Indonesia lebih baik. Kalau yang saya lihat seperti itu sekarang ya, tapi kita kan nggak tahu ke depannya. Tapi yang saya lihat sekarang ya, dia inginkan bagaimana caranya Indonesia ini bisa lebih maju. Anak-anak di sana yang di pelosok-pelosok begitu loh. Yang di pelosok-pelosok itu loh yang kita pikirkan. Apalagi yang jalan jauh sekolahnya, setelah itu kadang-kadang ada yang naik klotok ya, naik kapal kecil untuk menyeberang buat ke sekolah. Jadi kasihan loh kadang-kadang kita melihat yang kayak gitu. Kita jangan melihat yang kita jangan melihat yang sudah yang jadi di kota. Kan di kota udah sekolah besar, sekolah bagus, anak-anak juga mungkin udah berbeda lah dengan anak-anak di kampung yang susah. Kadang-kadang ada anak yang di kampung yang memang kemauan pengen sekolah, tapi keadaan kehidupan orang tua tuh belum mampu seperti itu. Itulah yang diutamakan, itu yang saya lihat sih. Oke, kan insya Allah pelan-pelan terrealisasi ya, apapun menjadi program baiknya Pak Prabowo nanti gitu. Akankah para pembenci ini pada akhirnya menikmati, oh iya benar kok apa yang diucapin Bapak ini gitu. Oke, kalau dibilang akan mereka nikmatin, ya mungkin kalau anaknya masih sekolah, mungkin anaknya juga menikmati makan gratis itu, kan seperti itu. Tapi suatu saat kita itu bisa berpikir, melihat sesuatu hal itu melalui waktu. Kadang-kadang kita menceritakan orang yang tidak baik, tapi waktulah yang akan menjawab itu semua. Apa yang kita lihat, nih, oh dia bercerita, dia ngomong seperti ini, atau dia begini janjinya apa. Tapi kan waktulah yang akan menjawab itu semua, kan seperti itu. Makanya kita melihatlah waktunya ke depan ini bagaimana. Kita sebagai penonton dan kita sebagai pengawas sebenarnya. Kan seperti itu. Ada juga nih yang nanya loh, Nyai, gimana sih perasaan Pak Anies dengan Pak Ganjar? Jawaban saya ke depannya Pak Anies dan Pak Ganjar kayaknya si legowo. Mungkin merasa ya udah, mungkin ini bukan rezeki saya. Ya saya lihat seperti itu. Mungkin ini belum waktu saya. Karena begini, semua orang itu kalau bukan kita mau paksa apapun, kalau bukan hak kita, bukan rezeki kita, itu nggak akan bisa. Kalau memang sudah rezeki kita, mau bagaimanapun orang mau lempar, mau gepak, mau apain, pasti akan duduk. Jawaban saya, Pak Ganjar dan Pak Anies nanti kedepannya akan legowo. Karena suatu saat mungkin ada nasib mereka yang akan bisa jadi presiden. Kita kan nggak tahu. Takdir orang kan semua sudah ditentukan Tuhan. Rezeki orang sudah ditentukan Tuhan. Semua sudah diatur Tuhan. Kalau memang itu hak kita, mau bagaimanapun orang mau hancurkan kita, tidak akan bisa. Pasti kita akan duduk posisi yang memang harus hak rezeki kita. Seseorang itu bisa menjadi presiden, ternyata orang yang kita dukung ini kalah. Jawaban saya, kita harus legowo lah dari orang-orang yang dari pendukung-pendukung ini. Kenapa? Mungkin Tuhan belum memberi waktu kepada orang yang kita dukung ini untuk duduk yang kita ingin, seperti yang kita inginkan. Kenapa? Kita nggak usah bercaci maki, kita nggak perlu ribut, kita tidak perlu menjelekkan siapapun. Kenapa, sahabat saya? Kita itu tidak sempurna. Pasti kita tuh punya kekurangan. Pasti kita itu pasti punya keburukan. Siapapun orang itu pasti punya keburukan, pasti punya kekurangan. Ya, jadi kita nggak usah menjelekkan siapapun. Tapi bagaimana caranya kita bisa merangkul kembali? Ini kan udah selesai. Pemilihan presiden udah selesai kok. Sekarang tinggal saatnya kita pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, kita kembali bersatu. Sekarang kita mengawasi. Mengawasi apa? Kita mengawasi orang yang presiden yang memang sudah harus duduk ini. Seperti seandainya kita melihat yang menang nih Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Sekarang ini kita mengawasi mereka bagaimana caranya supaya
semua yang mereka janjikan itu terrealisasi kan, seperti itu. Jadi nggak usah kita saling menjelekkan, nggak usah kita saling saling bertengkar, kan nggak ada gunanya. Nggak usah kita buka aib ini, buka aib itu, nggak perlu. Sekarang kita kembali bergabung, kembali akur, kembali seperti biasa. Kita kembali jadi masyarakat biasa. Kadang-kadang tetangga kita ada dukung ini, kita dukung ini, ya kita baik-baik kembali lah, karena pemilihan udah selesai kok. Masa kita harus beribut terus-terusan kita ribut mau sampai kapan? Kan seperti itu. Lebih bagus kita kembali beraktivitas, yang kerja mulai kerja kembali, yang ibu rumah tangga mulai mengurus rumah tangga, kan seperti itu. Ada yang orang yang bapak-bapak yang memang harus bekerja mencari nafkah, walaupun mereka tidak pegawai negeri atau mereka tidak bekerja di kantor, mereka seorang swasta, kan mereka harus beraktivitas kembali untuk mencari nafkah buat istri dan anaknya di rumah, kan seperti itu. Saya mendoakan semoga siapapun orang di luar sana, semoga rezeki kita semua lancar, kehidupan kita bisa lebih baik, kita bisa hidup bahagia, dan kita bisa bersyukur apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Mungkin ini ada yang tidak suka dengan omongan saya, atau tidak suka dengan pembicaraan saya, atau dengan tidak cocok dengan penerawangan saya. Maaf sekali, ini hanya penerawangan. Saya minta maaf bila mana ada salah kata saya, ada salah ucap saya kepada kalian, atau mengecewakan hati kalian. Saya minta maaf. Namanya saya juga manusia, pasti ada kekurangan, pasti ada kehilapan saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.